Assalamualaikum. Nah, balik lagi hari ini hari malam. Malam hari. Balik lagi di Dimana? Kembang Podcast, Di Kembang Podcast. bersama gua Mamat Batako, si pejuang konten dari Bogor ke Hutan Kayu. Si bangsa. Deket. Nama lu siapa? Mamat Batako. Mamat Batako. Dan saya adalah Ujang MU. Ujang MU. Iya, kenapa harus MU? Padahal main putih ya. Kenapa nggak Chelsea, ya Manchester City gitu harus MU ya. Dan di sebelah gua ini, dari kita sekarang Muhammad Ulen. Muhammad Ulen. Sebelah gua ada Muhammad Ulen. Kita jauh-jauh ya dari Bogor ke ibu kota. Dari situ ke ibu kota, aduh. Dalam rangka nyamperin salah seorang yang biasanya di masyarakat umum adalah salah satu yang bikin retak hubungan antara orang tua dan anak. Oh, benar. Iya nggak? Benar ya? Iya. Dan secara umum juga doi ini adalah orang yang dekat sekali dengan dosa. Menurut beberapa pandangan, ya kan? Gua nggak ngomong semuanya, tapi menurut beberapa pandangan. Karena Kultur di kita seperti itu. ya benar. Doi adalah Kang Tato. Mas Berto. Mas Berto, bahasa kerennya apa ya? Tato artis lah ya. Tato artis. Tato artis. Artisnya yang ada di TV, ini kapan ke TV-nya? Artis artinya seniman. Oh ya, bukan artis yang ada di TV ya. Bukan. Berarti setiap artis itu belum tentu seniman. Belum tentu aktor gitu. Aktor ya. Aktris, Itu aktor dan aktris. Jadi harus diluruskan. Takutnya salah. Jadi kalau ada yang ngomong artis berarti seniman. Ya. Event itu Raffi Ahmad belum tentu seorang seniman. Dia masuknya udah seniman. Karena apa? Orientasinya karena banyak duitnya? Enggak kan? Enggak dong. Enggak, bisa nyanyi suara fals. Bisa nato nggak mungkin. Bisa acting dong. Bisa nyari duit doang. Dia seni mencari duit mungkin ya. Dengan Seperti cara berakting. Iya. Ya. Actingnya nggak bagus-bagus amat. Ya, tapi kan bermulai dari situ. Enggak, menurut gua seorang aktor atau aktris yang keren itu adalah ketika orang itu sudah masuk di filmnya Joko Anwar. Iya nggak, setuju nggak? Harus Joko Anwar kan banyak sutradara. Maksudnya lebih apa ya? Lebih Indonesia artistis Joko kali. Anwar Mas kali ya. Jayadini. Oh iya ya kayak gitu-gitu lah. Maksud gue kayak gitu-gitu. Selain Dama Punjabi dan lain-lain. Sama yang sama namanya sama gua Rizal juga, Mantepani. Mantepani. Oh iya, Rizal Mantepani. Ini dikat nggak tar? Enggak. Nama Gabon Punjabi enggak ya? Enggak. Tak ada rotan ram Punjabi ya. Putar dicekang mah ya. Subscriber kita baru 100 lah ya, nggak ada yang lihat. Kalau juga. Dono sutradaranya apa tuh lupa gua. Apa film? Bukan, itu nama home industrinya. Home industry apa? Production house ya. PH-nya. Oke. Balik lagi ngapain ngomongin itu sih? Kok jadi ngomong? Jadi ngomongin itu. Nah, jadi hari ini kita bukan kedatangan, kita mendatangi. Karena kalau kita kedatangan, kita harus nyuguhin. Kalau kita mendatangi doi yang nyuguhin ya enggak. Dan terima kasih atas somainya beserta Kopinya. piring dari deterjennya juga dan gelas dari Merchandise. juga Kondangan. kopi mic yang kebanyakan airnya. Hari ini kenapa kita datangin dia ke sini? Kebetulan juga si Rijal Akbar ini atau akrab dipanggil Jalun ya. Lu di sini Jalun juga enggak lu? Jalun. Jalun juga. Jalun ini teman sekolah gua. Satu bangku ya? Iya kan? Iya, satu bangku. beda kelas. Wakil ketua kelas. Gua ketua anjing. Enggak dong, si Decong dong. Enggak dong, gua ketua. Si Decong apaan? Si Decong orang PA. Enggak dong, dia. Lu ada ingat nggak jabatan si Nur juga. Sari waktu di Gua keamanan. karena gua yang milih, gua ketua kelasnya. Nepotisme. Iya, gua ketua kelasnya. Pertanyaan, yang milih lu jadi ketua kelas siapa? Gua yang menunjukkan diri. Menunjukkan Oh, bisa. diri, terus yang lain juga ya Mengiyakan. udahlah. Iya. Daripada Males nggak juga. ada. Ada momen yang bikin gua geluh waktu itu. Apaan? Ketika si Nur Sari diledekin sama bapaknya, Oh, si Sari ya ketua Sari, kelasnya ya? ya dia ketua OSIS. Aing mah ketua kelas, gue masih inget. Seketika si Nur Sari dicengin ngaran bapakna, dia sampai nangis kalau nggak salah. Dia marah-marah ke gua. Lu sebagai ketua kelas harusnya bisa mengatasi ini. Lah, anjing, seberat Ya, gua itu tahu ya, gitu. kan? Ya karena kan waktu sekolah ketua kelas tuh Men, udah SMA bukan SD ini. ya seenggaknya kan. Hal seperti berarti kan cengin-cengin bokap tuh harus udah bisa dilewati dong. dia tuh orang yang salah satu yang nyebelin di kelas dong. Biasanya kan ketua kelas tuh suka manggil-manggil guru di jam kosong itu kan anjing gitu. Maksudnya tuh ya udah gitu loh, pas jam kosong tuh gak usah dipanggil-panggil. Gua mah relax. Keamanannya Serilek-rileknya. keamanannya juga panggil kayak gini, gue jadiin ketua keamanan. Agak-agak gold digger dia. Iya, gue pikir lebay lah ya. Padahal dia seorang ketua OSIS ya, yang secara skop itu lebih ke kelas 3 kelas 1 dibawahi. Tapi menghadapi bulian kurang mampu mentalnya. Mental illness Belum belum mampu dia. mampu ya secara mental. Kurang
Kita bukan ngomongin Nursari juga kan, gue cuma ngomongin bahwa lu Gak ada yang tahu juga, Iya. gua pun nggak tahu itu siapa. sebangku sama gua, maksud gua Lu bahkan namanya, cuman ada lah orang-orang kayak gitu tipikalnya. tipikal kayak gitu ya. Itu lebih ke apa ya? Lingkungan kali ngaruh ya. Mainnya kurang jauh atau emang kejauhan mainnya? Kurang jauh Bisa jadi. Atau kejauhan Atau mainnya? bablas. Kebablasan. Kejauhan, kesambat biasa kayak gitu, kayak gitu. Jadi si Jalon ini perlu lo semua orang tahu Ri. Si Jalon ini kita ini dulu lah ya, flashback ya. Lu ditato dari SMA juga udah tatoan ya, SMP apa ya? Ya kan? Lulus SMP. Lulus SMP ditato. Si anjing ini untungnya di sekolah kita ini ada guru yang asik. Ketika ada praktek pelajaran olahraga yang Ini harus udah cerita kemana-mana sih gue juga. Iya, yang mengharuskan mengganti baju olahraga di depan umum, doi panik ya kan, langsung menghubungi Ke guru. lu. Ayo Lu gua dulu. dulu, dan gua langsung di situ berinisiatif. Oh iya lu bilang, kan si guru yang satu ini, Pak Asep Anwar ini, Pero ini, namanya Peroy, pernah ditato sama lu. Jadikanlah ini senjata, aku bilang. Karena apa? Si Peroy ini guru bahasa Indonesia udah ditatoin sama dia. Ya kita sama-sama menjaga lah di sini ya kan. Simbiosis mutualisme terjadi di sana ya enggak. Dia melindungi lu dan lu melindungi dia ya enggak. Iya dong. Iya. Ya akhirnya udah lo kalau mau ganti baju di sini, dan akhirnya guru olahraga almarhum juga akhirnya bisa mengerti akan hal itu ya, Pak ini almarhum. Akhirnya Sebenarnya emang nggak ketahuan sih, orang gua renang juga orang-orang pada pakai baju kan sama celana kolor gitu. Nah gua pakai training training. baju olahraga. Baju olahraga, pakai celana training panjang. Si berat banget. Wow, Pokoknya pokoknya mantap beda banget. sendiri. Ya, itu Ada. waktu Berarti lulus SMP itu udah ditato apa udah nato? lulus SMP Lulus SMP gue ditato pertama kali. punya tato, SMA udah punya tato, terus ini gambar SMA udah ada tato. tato Lebih sayap. gede lagi. Ya, Sayap. sayap belakang. Sama kaki lah. Waktu itu kurang estetik gambarnya. Nggak jelas itu. Zaman dulu. Zaman dulu ya. Tapi Jadi lebih ke tato-tato tribal. Tato tribal wannabe kayaknya lu. Emang era-era itu tribal Ya, lagi tribal. naik daun. Naik daun lah ya betul. Dan akhirnya gua sebagai ketua kelas waktu itu mencoba untuk mengamankan suasana. Di situlah gua apa ya? Sosok gua dibutuhkan ya Lun ya. Panik gue itu. Iya, panik Gue lah. langsung ke lu itu. Iya. Kan anjing gue gimana ya? Mau renang. Gue mau renang takut ketahuan tato. Iya. Kalau ketahuan gue Udah nih anjing ya. Kelas 3 banget kan. segini doang gue Iya. sekolah. Sampai sini doang. Di akhir masalahnya kan, kalau di awal sih mungkin ya enggak. Iya, itu Bisa ujian enak, praktek akhir itu. bener, goblok bener parah. Iya, akhirnya sampai sekarang sebadan badan ya Lun ya. Iya. Tapi lu nggak pernah dijauhin lu nato sendiri. Ini Anjing Apa? titik. kelihatan nggak? Enggak lah. Tapi lu jelas kan kelihatan. Ya jelas, kalau gua jelas. Ada. Itu lebih ke kayak tato ini. itu kayaknya Gua lagi nyoba. tato meleset kan. Anjing sakit. Iya. Enak. Udah. Lebih sakit di tato sendiri. Iya. Yang penting lu ngerasain ini aja, bahwa Udah pernahnya aja, sebatas itu ya. Iya. Goblok. Kapok gue mendingan ditato orang. Sama dong sakitnya. Sugestinya Beda. lebih. Oh karena kayak nyakitin diri sendiri aja gitu ya. Kayak diurut gitu kalau ngurut. Iya. Enggak gitu, beda kok. Diurut Bener dong. Iya. Patah tulang nih. Kalau diginiin sendiri pasti sakit dong. Iya. Malah Tapi kalau nambah ditukang parah. urut kan mau sakit gimana pun ya kita Lebih tahan. ke sugestinya sih itu, makanya sebenarnya sakitnya sih sama aja. Mungkin itu yang istilahnya, bahkan seorang dokter pun tidak bisa mengobati diri sendiri. Nah itu Itu kan ini tukang tato. Ya kan? tukang foto juga sama, jarang. Ada sekarang selfie bisa. Jadi zaman dulu kan. Ini zaman dulu. Kita ngomongin sekarang nih. Oke. Enggak Tapi bisa. kan tidak sebagus yang difotoin. Iya. Oke. Oke. Hasil karyanya lebih bagus daripada buat Foto sendiri. kebutuhan Iya. pribadinya dia. Kenapa bisa lebih vulgar kalau foto sendiri? Anjing ngesibis lu. Apa aja yang penting maksudnya ada hal-hal yang kira-kira menurut lu nggak bisa diekspresikan dengan orang lain gitu loh. Ekshibis itu kan ya. Foto Maksudnya sendiri. senang-senang telanjang di Enggak, ekshibis itu umum yang gitu you kan. got film gitu. Itu exhibit. Oh, exhibit. Oke. Exhibit. Yo. yo. You got film. Sejauh ini berarti kita udah nggak ketemu berapa tahun dong? Lama cuy. Lama ya? Ada 5 tahun lah. Tai. Belasan kali. Enggak lah ngaco. Kan masih Rumah Hati 2009. Sekarang 2021 lu itu aja. Oh iya. Ada belasan.
adalah 10-11 mah lah ya. 10-11 mah Ada ya 10-11 tahun ya, dan akhirnya nggak ketemunya 11 tahun si Jalon mau ngelahirin anak kedua ya. anak kedua sekarang. Ini lo yang ngelahirin. Iya, Itu yang membuahi. gue yang membuat. Yang pertama cewek, Cewek yang kedua ini udah USG. Berapa bulan ya sekarang? berapa bulan aja gue lupa. Ada mau 7 bulanan. Itu Mau 7 bulan. Berarti jenis kelamin udah ketahuan dong. USG. Belum USG tapi niatnya tadi cuman karena janjian sama dulu. Iya, dasar. Seolah-olah. Ya, Cancel. Ada orang penting datang. Anjay. Anak dua dan berat badan kayaknya nambah ya sekarang ya. Nambah cuy. Lebih kayak manusia lah sekarang. Kayak orang. Banyak-banyak ini aja makanin sisa-sisa Bubur. makanan anak lo sama istri lo. Gemuknya kayak gue. Enggak ngaruh. Ini gue gemuknya gara-gara itu. Jadi- Makan pada nggak habis gue. Udah Gue yang ngabisin? ngabisin. Setelah porsi utama lu. Iya. Anjing, ternyata mahal. Bahasa saya. Saya mubazir. Mubazir. Gua yang beli kan. Tapi emang ini sih Nun, disadari bahwa kalau udah rumah tangga tenaga gampang keluar, gampang capek kerja ya kan. Lu betul-betul apa ya, energi keluar banyak dan asupan juga harus seimbang kayaknya. Mungkin gitu harusnya. Tapi lu kayak overload gitu. Jadi Enggak. dengan tinggi yang Enggak hanya lah, di bawah gila. 160 cm gitu kan. Iya, sekitar segitu. Lu lama-lama akan jadi bulat. Nah sekarang balik lagi ke masalah tato lo nih kan. Setelah hampir 11 tahun lah ya kita nggak ketemu ngobrol duduk begini nih. Kira-kira lu harapan lu apa sekarang? Kalau ngomong Enggak ada harapan terakhir ya. dong, Tar. Udah ada. Buru-buru amat mau kemana? Kali lu pengen kaya, mau gua di sini gitu kan. Gua coba bantu untuk menunjukkan tempat pesugihan. Kita cari sama-sama gitu. Sama-sama atau bentuk. Kayak mah mindset aja sih kalau bisa gitu. Ya. Nggak mesti lu punya banyak harta. Kalau buat gua sih kalau kaya itu ketika gua mati dikenang banyak orang, Kaya, ada historinya gitu. Menurut gua itu kaya. Berarti lu coba Enggak untuk lisensi lah gitu. enggak. Oh, sensi. Seenggaknya ada yang mengingat gua lah. Oh. Bukan lisensi dong, apa bahasa kerennya? Legacy. Legacy. Ya. Lisensi. Tadi dong. Lisensi. Lisensi dong. Lisensi pipa emang nggak bola, anjing. Ini kayak dibuka lapangan lisensi pipa gitu kan bukan. Legacy. 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 Ya, makanya gua kan membuat legasi di kulit-kulit orang. Legacy gitu. Maksudnya setelah 11 taruhlah 10 tahun lah lempengnya ya. 10 tahun nggak ketemu. Iya. Gua terakhir kalau kadang-kadang gua ngintipin story-story IG lu gitu. Nggak Ada- jelas isinya apa. Suka ada piagam-piagam apa gitu. Lu ikut-ikutan lomba tato atau gimana? Sempet ikutan. Lomba bulu. Cuman gua nggak yang seintens teman-teman yang lain ya, maksudnya setiap ada event pasti ikut gitu. Kalau gua enggak. Tapi lu tergabung di komunitas atau Ada single fighter? sempat ada, tapi sekarang ya udahlah lone wolf aja. Apa? Lone wolf maksudnya ya sendiri aja. Cuman gua respect juga sama teman-teman yang masih di komunitas. Komunitas apa namanya? Ada ISC, Iya, itu apa? Indonesian Subculture. Oh, ISC. Iya, ISC. Itu banyak tuh KTI turunannya, ada kan? acaranya, iya. Dari KTI Oh, katanya. Komunitas Tato Indonesia. Sesimpel itu brengsek kan. Gua pikir acara zaman dulu. KTI, aku cinta Indonesia. Anjing, gua enggak tahu skipnya apa, gua enggak tahu. Zaman kapan sih lu? Gua taunya KDI. Enggak, itu ACI, aku cinta Indonesia. Acara ACI. zaman dulu lah. Iya, aku cinta Indonesia ya. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta Indonesia gitu kan? Kalau nggak salah gitu deh ininya. Gitu kayak gitu. Oh iya, lu pernah ikutan kayak gitu event-event? Ada ISC, terus ada juga dulu lagi IPTA namanya, Indonesian Professional Tattoo Artist. Terus Ganti sempet- nama jadi IPTA. Gua di situ dulu. Sempet di juga? IPTA ya. Berarti Sama Om Febri Hanomongan. itu salah seorang Itu ya? chairmannya si IPTA itu. Itu. Jadi akhirnya sekarang berubah jadi ACI. Enggak, Ya, udah nggak ini ada. juga udah punah juga, udah nggak ada organisasinya. Makanya anak-anak yang anggotanya udah pada sendiri masing-masing. Cuma masih kontak-kontak. Tapi lu maksudnya sampai sekarang lu nggak punya studio? Enggak, gua di home studio aja. Home studio masih paling Berarti open yang appointment komun gitu ya. atau- Iya, sini? ada yang gua jalan keluar, ada yang Oh. datang ke sini. Cuma tinggal nego harga aja lah ya. Ya kalau keluar, kalau misalnya budgetnya di atas segitu gua keluar. Itu per senti. Kalau Lu harga. biasa Per hour, per jam. Mau per hour enak ya berarti ya. Oh,
Dan tapi bisa dilama-lamain dong. iyalah. Kagak lah kalau profesional kalau bisa mah ya Lebih cepat lebih bagus. lebih cepat lebih bagus semuanya ya ini aja nge-flow aja. Tapi nggak gitu juga, Ri. Yang gua kasihanin dari si seorang Rizal Akbar ini adalah Kenapa kasihan? dia memiliki penyakit yang sangat ini kayaknya berhubungan banget dengan kegiatannya. Layaknya seorang musisi yang budak, ini tukang tato yang buta. Karena proses dia pakai kacamata, gue yang anjing lu pakai kacamata lah, gue bilang. Masih tukang tato buta, gue bilang gitu. Maksudnya matanya udah minus waktu itu kan. Dari Gua zaman sekolah sebenarnya iya sih. kan? Cuman karena dulu kan gembel. Iya. Iya makanya maksudnya Lu tahu lah. keluhannya ke gue, man, gue udah gak bisa lihat. Terus gimana lu mau jadi tato artis tapi lu buta? Gue bilang udah sekarang daripada buta, kata gue. Gue Dan gue sumpah-sumpahin gitu. sekolah dulu emang kerja di mana kok? Iya. Mencelak kemana-mana. Iya benar, sana kesini ya. Iyalah maksudnya yang gue kasihanin Diusir. sampai diusir. Iya, pertama kali punya ketahuan tato diusir. Ya udah kan emang Ramadan suruh langsung. cabut. Udah tuh kantong plastik isiin aja sama baju-baju bawa ke CFC. Siapa aja mau nampung tuh ya. Jadi pokoknya di situ ada ya Iya maksudnya lu CFC ada semak-semak itu gue taruh situ baju-baju gue. malam ini nginep di mana, malam ini nginep di Iya, mana no Medan di tempat-tempat itu gara-gara tato tuh. Dan akhirnya sekarang lu rumah mungkin gue banyak. membuktikan bahwa tato bisa menghidupi lu ya. Atau Alhamdulillah. sebenarnya bukan tato ada lah ya gitu. Itu kan side project. Nah, tapi tetap passionnya mah nggak keluar dari Tato, gambar. gambar lah ya. Di jalan ini salah seorang menurut gua dulu mudah-mudahan sih sekarang nggak kecampaian, nggak kejadian juga. Apa tuh? Tentang salah seorang yang sangat benci Tuhan, Ri. Salah satu orang yang munafik. Ketika janji salah satunya dah tidak ditepati. Kalau dia janji bikinin gambar orang, si bangsat ini sampai ribut sama orang itu gara-gara ya tentang kemunafikan dirinya ini gitu. Apaan? Iya kayak janji, iya entar apa enggak, gitu sampai bosan orang laginya. Itu belum masa-masa masih belajar, belum profesional, belum. Iya, iya makanya gue bilang Masih labil waktu itu. iya makanya gue bilang jangan sampai kayak gitu sekarang malah ya. Itu tapi gue sempet down tuh gara-gara itu. Iya kan? Maksudnya ya jadi gue ngerasa punya salah aja sama orang. Ya iyalah. Down banget. Tapi alhamdulillah kan itu jadi pengalaman. Pengalaman. Akhirnya lu jadiin buat kayak semacam Ngebangun mental juga. bagus, berarti nggak sia-sia lah ya. Iya tapi apa sumbangsi lu soalnya punya Enggak, maksudnya lu nggak sia-sia dong. Enggak. Mendapatkan momen Lu itu. punya peran kok. Lu mendapatkan momen itu dan akhirnya lu bangun Iya. sendiri. Enggak salah dong ngomong nggak sia-sia kan? Enggak sia-sia. Ya ini nggak ada arti apa. Enggak ada. Gue pikir Enggak. Bukan berarti soalnya dari gua enggak lah, karena kan setelah itu lu gawain udah hilang dari gua. iya Ya benar kan? sih itu sih yang bikin sebenarnya kayak itu sih. Maksudnya apa namanya? Gue waktu itu saat gue lagi nggak pengen ninggalin temen-temen semuanya. Cuman yang ini tahu sendiri. Iya. Kebutuhan apa? Tuntutan biasa. Paham lah gua kan karena gua tahu lu lah gitu. Oke lah itu masa lalu lah, gua nggak mau ini momennya jadi seolah-olah drama sedih-sedihan kan lah ya. Jangan lah. Karena dari dulu kita ketawa-tawa ya. Kita harus sedih-sedihnya ya. Emang iya. Dari sedih orang sedih aja kita ketawain kan. Iya enggak? Cuman ya itu gue jadi tahu orang-orang yang misalnya dari satu scene nih, misalnya kayak almarhum Padang ada si vokalisnya terserah itu kalau di scene tuh dia rame banget horor. Wow. Cuman gue tahu maksudnya setelah dia di kesendiriannya itu gitu. Nggak tahu dia ngapain tuh nggak jelas. Merasakan apa, seperti apa gitu ya, Iya. atau beban yang lagi di pundaknya segede apa gitu kan. Iya, maksudnya itu kan yang penyakit yang paling nggak ada obatnya kesepian itu. Betul. Jadi sebetulnya orang yang rame itu orang yang kesepian banget ya. Kayaknya sih begitu ya. Berarti gue jangan rame-rame Menurut TikTok sih begitu. sekarang. Menurut TikTok. TikTok. Karena TikTok Kan gue nggak main TikTok. main lah. Enggak. Kalau gua lah. Enggak mau. Gua udah download tapi memori tidak mencukupi. Kalau itu berarti karena kekurangan daya keuangan aja. Balik lagi masalah tato Lun. Tato ya. Ini sih kayaknya gua ini ya sejauh ini lah ya. Oke lah kalau semacam komunitas lu sering menjalani ya kan. Ya ikut-ikut kompetisi. Ikut kompetisi juga, punya jaringan juga ya kan. Link lah gitu. Iya, link. Sama untuk Kawan-kawan. brainstorming lah apa segala macam Iya, iya, dengan ada. tato artis yang lain gitu. Ini sih yang sangat gua apresiasi lah. Apresiasi itu kan bukan dalam bentuk apa aja ya. Kalau gue lebih mengapresiasi lu lewat doa. Itu ya, Bang. Iya.
nggak kelihatan. Tapi gue pengen aja ngeliatin ke lu gitu kan anjing. Bahwa lu pernah natoin Mang Indro juga ya? Dan anaknya waktu itu terakhir anaknya. Indro belum. Anaknya Mang Indro tuh. Iya, si Harley. Iya. Itu sakit ya? Dia sakit lah, Ya sakit ya tato. Jarum bor terlokin gitu kan. Mau sebesar apapun badannya Tapi kalau bukan- jarum masuk Enggak mentang-mentang anak artis lo asli diskon kan? agak Enggak. Waktu itu tatoin almarhum nyokapnya dong. almarhum nyokapnya. Pas di Sveto itu udah meninggal apa sebelum? Udah meninggal. Baru meninggal itu nggak salah Belum ya? lama meninggal Belum ya. meninggal. Jadi itu biar tetap ada figur ibunya. Apa itu ya? Apa foto ya? Potret. Potret ininya banget. Sesi pertama potret, Ya. sesi kedua jadi buat lebih nambah kesannya lagi dia gambar bunga kesukaan mamanya. Di area Masih di situ juga nambahin. Cuman filler sebagai filler aja, isian. Tapi maksudnya tanggapannya setelah lu bikin gambar itu? Emosional, maksudnya emosional bukan marah-marah. Oh, iya, Pak. Lu kayak ngomong ke gua. Jangan mentang-mentang gua dari kampung, soalnya gua emosional tuh nggak ngerti. Citaring lu udah jadi kota ya. Macet bro, kan macet terus. Sentul City Udah bro. kayak Jakarta ya? Udah kayak ibu kota sekarang. Kota kalah macet pokoknya. Sabtu Minggu Tapi tuh ada istilah if you can drive in Indonesia, you can drive anywhere. iya bener. If you can drive in Jakarta, you can drive anywhere. If you never try, you never know kan gitu. Kalau lu bisa Nyetir di berkendara di Jakarta, Berarti lu lu bisa kemana aja. berkendara di mana aja. Bisa. maksudnya emosionalnya oke lah kalau emosional kan mungkin karena di situ ada sosok nyokapnya ya. Ada ya? Foto Iya. dalam rangka emang buat dulu betapa cintanya terhadap Iya. ibunya kan. Maksud gua tanggapan dari seorang Harley-nya sendiri ke lu tentang foto lu gitu. Nggak paham ya? Apa maksudnya dia merasa puas kah gitu. Ya mudah-mudahan aja puas. Kalau gue sih Gitu. ngerjain yang gue semampu gue aja. Tapi maksudnya dia juga nggak ada yang Nggak ada apa-apa. nggak ada komen ya. Karena si Jalur ini dia kalau ngegambar pakai pensil mirip. Terus ya jago lah gitu. Terus si Vera juga kan gue lukisin sekeluarga. Iya kan waktu itu kan. Berarti lo nato tuh berarti udah jago gambar dulu dong. Emang gambar dulu lah. Gambar dulu. Jadi gue nato tuh dulu kagak berani. Takut gue nato orang. Maksudnya nyakitin orang. Takut. Nggak berani. Akhirnya disupport sama almarhum Ye. Udah lo beraniin aja, udah tancap. Karena emang digambar jagonya. Sebenarnya emang basicnya situ. Makanya pas gambar dia modal pensil doang sama kertas mirip banget gitu. Gua untuk orang anak kelas 1 SMA dulu dengan skillnya seperti itu, seandainya mungkin dulu gua jiwa biong gua terbangun dari dulu gitu kan, bisa gua manfaatkan gitu kan. Maksud gua kan gua secara public speaking mungkin bisa ya, atau mempengaruhi orang gitu kan, bisa lah marketing. Cuman gua nggak pernah terjun di dunia marketing aja gitu kan. Karena Biong ya. iya. Nah, iya kan marketing mah sok keren aja bahasanya, padahal biong kan. Marketing di mana? Perumahan, padahal biong perumahan ya kan. Karena dunia marketing di kita ini tidak bisa dipungkiri loh sekarang ini ya. Main ilmu hitam ya enggak? Iya serius loh, sejauh itu. Hampir rata-rata. Sales mobil, Maksudnya sales sekarang rumah. atau emang dari dulu? Dari dulu ternyata gitu. Untung nggak kesana. Kalau gua sampai kesana, mungkin gua sekarang udah murtad nih. Main ilmu hitam Terus makanya. yang sukses yang ilmu hitam itu. Ya pasti sudah dipastikan gitu kan. Oh, Indonesia cuy. Iyalah, kita kan negara dengan kearifan lokal yang begitu menjunjung tinggi kegoiban. Iya enggak? Black Magic. Black Magic Woman. Teo neno teteo. Anjir. Santenan. Jim Trick. Gimana Dik? Santenan juga ada Black Magic Woman. Sana ada. Iya bener. Ini ngapain ngomongin Black Magic? Enggak, maksudnya waktu itu untungnya jiwa marketing gua nggak kebangun gitu kan. Mungkin kalau kebangun dari dulu gua udah jadi anak babu gua deh sekarang. Dalam artian ya lu cukup skill aja gitu, pemasaran gua gitu kan. Begitu. Dan akhirnya sekarang aja jelas seorang tukang tato ya. Iya, apa namanya, dulu gua urusan zaman sekolah aja kan ngurusin apa surat-surat buat kelulusan aja kan gua harus melukisin ini dulu Ai. Iya benar. Gua ngelukis Ai Semata-mata biar kepala sekolah. Guru BP memenuhi apa kebutuhan dia ya, supaya urusan sekolah lu iya, beres. biar urusan gua lancar lah kan, karena gua banyak tunggakan dulu. Anjing ugal-ugal banget sekolah dulu. Tapi nggak
apaan tuh ya lu nih? Coba lah, lu pernah flashback nggak ngebantu banget ternyata apa yang lu bisa lu mah pada punya ongkos, gue mah nangkel di belakang aja. Mereka punya ongkos juga. Balik masih bareng jeung aing wae. Man, Iya, ongkosin. belakang bangsat. Enggak jajan aja gua. Dia kan dua-duanya akhirnya kan. Kalau si truk nuhun dua. Iya, duaan aja akhirnya kan kayak gitu. Sampai kita sekolah kayak gini dulu ya. Biasa kan kalau tiap sekolah ada okem ya. Ngolek-ngolekin. Ada okem-okem yang suka ngolek-ngolekin lah gitu. Anak STM lain baru. Sekolahan kita juga ada yang suka Sekolah biasa. kita juga ada. Yang suka ngolek-ngolekin kelas lain di kelas. Cuma alhamdulillah gue belum sih. Sampai si Jalun ini gua ajarin ketika akhirnya kita kehabisan ongkos, Ri. Lun, kalau kita ngolekin ada di kelas kita, kakak kelas kita, gua bilang. Kita tuh kurang punya power anjir gitu loh. Kita kurang galak, badan kurang gede gitu kan. Gimana caranya? Enggak ada pantas-pantasnya. Dengan cara meminta-minta gitu loh. Iya kan, ingat enggak lo? Dan akhirnya hasil dari meminta-minta cara gua dengan cara okem itu Enggak ada cara okem-okemnya itu. Enggak, kita enggak ada cara okem-okemnya. Enggak ada malak. Kita nggak ada malah, kita cuma ngomong Assalamualaikum, ada 200 yang nggak kepake nggak? Ada kopi yang nggak kepake nggak? Itu hasil minta gue itu dengan hasilnya si orang yang okem itu ya banyak kita. Iya. Gila, segitunya. Bagaimana kita dituntut untuk berpikir cari makan waktu di sekolah ya? Gokil. Dan bisa untuk balik. Sekolah tengah sawah ya kan, sapi lewat di depan kelas, anjrit. Lah kalau sekolah becek juga gue pakai kantong plastik. Iya, semua bukan lu doang aja. Iya sih, semua. Karena kita di sawah waktu itu, kan. Bener-bener tengah sawah itu kalau misalnya di koordinat itu titik nol. Anjing titik nol. Sekolahan gua. Nggak segitu juga. Nggak nyampe segitunya juga, cuman ya emang daerah pojok lah. Sekolah negeri Lun. Ya kan? Sekolah negeri mah yang penting ada tanah nggak kosong, pakai bangun gitu. Itu juga ada apa namanya, gosipnya juga itu guru-guru buang. Iya kasian banget ya gosipnya. Iya bener ya Allah ya. Dimutasi kata berata. Anjing guru-guru dari sekolah dewa. Jauh-jauh ya. Cuman gua nggak tahu aslinya. Kita kan nggak pernah tahu sistem Menteri Pendidikan atau Kemendiknas itu ya mengatur guru seperti apa ya kan. Dan sampai sekarang juga kita nggak mau tahu juga sih sebenarnya ya. Nggak mau tahu gua. Kalau urusan pelajaran yang nggak ada yang mau tahu. Iya benar. Pusing ya. Lu udah pernah disodorin PR sama anak lu? Oh sering. Dan lu ini menyerah Nah, apalagi sekarang kan apa PPKM sekolah di rumah. Iya. Pusing sekali ya. Guru cuma ngasih tugas doang, yang ngajarin tetap kita. Ikut perasaan pusing ya? Yang ngerjain Enggak ngerjain. ya mungkin ngasih tahu doang kali ya. Ngasih tahu doang, maksudnya ngebimbing aja, ngarahin. Kayak gua ngebimbing saking pusingnya. Kamu bisa main handphone. Handphone kalau mencari apa-apa di mana kamu? Di Google. Ya kayak begitu cari. Oh iya ya, Mak. Bimbing dong. Ya enggak? Iya, ngebimbing juga. Dapat aing pusing. Bimbing di Google semuanya ada, aku bilang gitu. Iya iyalah, manfaatkan lah gitu loh. Sekarang tuh. Gua enggak semenyerah itu. Ini yang Google udah pokoknya usaha dulu. Ya berarti lu kurang bisa memanfaatkan teknologi kalau gitu loh. Ada yang kalau kata mobil kan ada manual, ada otomatis. Nah, kalau pilih Google kan manual otomatiknya. Enggak juga. Kalau gue lebih milih manualnya. Oh dia lebih kemales sih sebenarnya. Google yang to the point aja lu males. Google yang otomatis itu ketika lu pakai voice. Anakku kan itu suruh ngetik. Enggak pakai suara. Kayak Google enggak kayak begitu. Berarti tetap gua otomatis dong, tetap manual dong hitungannya. Maksudnya apa namanya, misalnya soal matematika kan dulu cuma ngasih tugas ini pembagian macam. Nah, kita kan ada trik sendiri tuh, pembagian tuh macam-macam tuh caranya tuh, ada yang dinaik, ada di gimanain. Nah, itu gua yang ngasih tahu dia, ngasih contoh dulu. Itu loh. Iya, sama bini gua. Kalau gua bini gua. Semenyerah itu ya. Maaf, mending menyerah kalau dia enggak. Apa? Oh, ya. Malas aja. Mengalah sebelum berperang. Itu malas, jadi malas perang gitu. Loser. Iya, loser banget, Mak. Udahlah gitu, gua capek anjing di sekolah gitu kan. Kalau menyerah kan ngerjain dulu, nyerah udah. Lu tahu enggak lu? Oh, dia enggak. Gua tuh kelas 3 kan ditawarin sampai masuk ke IPA waktu itu. Pas mau kelas 3. Ini dulu IPA sama ininya beda ya? Iya, udah IPA. Anjing vibe-nya. IPA, gua disuruh sama guru BP, kamu IPA, Man. Kamu nilai kamu bagus, kamu harus IPA. Enggak, Bu, gua bilang. Kalau saya enggak lulus, mau tanggung jawab. Sekali gitu akhirnya guru BP nyerah kan. Gua masuk IPS. Berharap di PS itu enggak ada itu. Sempat disuruh masuk. Disuruh, gua 3 kali sama guru BP. Juga lu. Berharap katanya kan gua milih IPS enggak ada hitung-hitungan. Si bangsat ya kan. Ekonomi. Akuntansi aja dari kelas 1 gua enggak ngerti. Sampai gua lulus gua enggak ngerti akuntansi.
debit definisinya apa sekarang gua nggak tahu. Ekonomi segala macam. Cuman kan kita sempat dekat sama guru akuntansi. Itu adalah salah satu cara gua supaya trik lah ya enggak, supaya kebodohan gua ini tertutup dengan ke apa ya, ke sopan santunan gua, kedekatannya gitu kan. Ketika udah ada Emang udah bakat dia. Emang udah bakat. Manfaatkan orang lain. iya, kita harus mulai bertrik lah dari kecil gitu, politik ya kan. Balik lagi masalah tato lah, ngapain ngomongin sekolah nah. Tahu sekolah mulu. Yang lalu berlalu lah, mereka juga nggak ngerti juga sekolah kita zaman dulu. Tato apa ya? Cewek juga nato juga dong. Ya, nato cewek. Maksudnya juga. gue nato cewek Iya. ya. Ada tawarannya Apa? nih. Enggak maksudnya Bagian-bagian enggak maksudnya tato gambar yang bikin lu risih gitu, pernah enggak? Enggak ada. Wah, even lu nato di tete pun nggak nyogong lu? Enggak. Tapi pernah? Maksudnya pernah nyogong atau pernah nato di tete? Nyogong mah pernah lah. Cuman di saat nato di tete nggak nyogong. Di tetenya di Kan gue konsentrasi sama gambar. oh iya. Bukan konsentrasi ke hal yang lain. Lu pakai tangan kanan sih ya? Posisi di tete kanan tete kiri. Right hand gue. Tete kanan tete kiri. Gue kagak ingat. Yang jelas itu tete. Tete aja. Di pas putingnya Di atas ini juga ada. jemput. Ya. Pas Malah di area itu. pernah juga. Lu sambil ini masih gimana gitu? Apa? Apa ya? jarum tambah. Enggak ada. Tapi pernah. Enggak, saking fokusnya aja ke gambar. Enggak. Tapi bini lu nyayain aja. Masih boleh. Yang penting mah duit, bawa duit aja. Ya, dia nggak tahu sebenarnya nato di bagian mana gitu, enggak ada. Orang nato di sini ada bini. Oh. Gini gitu. Ya nggak begitu juga. Ya gimana kan posisi di sini, Lun. Nggak harus ngegang. Dari mana? Begini kan jadi ekon. Memek, anjing. Kopi tumpah. Bagus sekali. Dan ini adalah kebiasaan kita yang selalu dilakukan di tiap tahlilan, Ria. Pasti ada kudu anu bahe di tiap karpet Terlalu ini. aktif Bunda. Terlalu aktif, Bunda. Ngomongin Aduh. selangkangan. Enggak, maksudnya gimana lu begini? Lurus. Si Ya, biasa posisi aja kalau orang duduk tiduran kan. biasa gimana? Tapi kan ini kan enggak begini. Enggak begini. Tinggal diturunin aja, ditutupin tisu. Di Udah, lubangnya? yang penting gue punya area Space-nya aja. space. Space untuk tatonya aja. Gambar apa itu? Gue nggak inget. Lupa gue. Udah lama sih. Enggak, emang si goblok ini, ya kan? Gue kalau Punya kekurangan di Iya. ingatan si goblok kalau ini. mengingat nggak terlalu ini. Enggak bagus, enggak bagus. Berarti lu nggak bisa dong nato. Bang gambar ini langsung dihilangin lagi. Enggak bisa. Enggak begitu goblok. 1, 2, 3, 2. Seorang tato artis di Rusia pun katakanlah atau di Amerika yang terkenal sedunia antara jagat raya ini, dia pakai mal ya, kan bahasanya. Da Vinci juga disuruh Iya. lukis yang nih lukis agak bisa. Apa lagi Nggak katanya? bisa goblok gitu. Dia kan pakai ini juga ya, apa sih cetakan mal ya, apa sih namanya? Iya, ada stensil. Oh, stensil ya, bahasa Ya, bahasa akademisnya. ininya lah dunia pertatoannya itu. Stensil pakai stensil kan? Nah, Iya. jadi mahal dulu lah kalau bahasa ininya. Nggak mungkin langsung gitu ya. Ayo. Nggak segitu juga 10 juta. Ayo. Balik lagi masalah tato Lun. Dengan fenomena saat ini Apa nih? tentang Pandemi. pertatoan. Pandemi. Enggak lah, pandemi Fenomena mah. apa? Pandemi mulu lah, bosen lah gitu ya. Ya, fenomena sekarang kan yang lagi tren anjing trendy. Gitu ya. Ya. World trend nomor 1 di dunia dia kalau di Twitter. Enggak, maksudnya tato ini kan yang lu bilang kemarin, Apa tuh? anak zaman sekarang Ya. oh, sekarang tato besok nyesel. Ada aja tuh Kayak bayang-bayang. apa ya? Semacam Rata-rata sih kalau obsesi doang. kalau tato nyesel paling tato-tato nama cewek. Enggak, kadang-kadang enggak tato nama cewek Tato juga. Cewek nyesel kalau udah putus kan nyesel. Syukurin Cover ya. up. Sian ya. Itu yang sekali. Itu semua karena cinta. Cinta buta gak jelas itu mah. Kasian banget ya. Iya, maksudnya fenomena kayak gitu tuh orang-orang yang kadang-kadang pengen tato padahal belum banget apa ya kayak bukan maksimal, apa sih bahasanya? Kuku pendirian lah gitu. Tekad. Tekad gitu. Tekadnya bulat nih. Tiketnya mau kurang nato. bulan gitu, pengen tato gitu. Ya kita nggak bisa dipungkiri lah di kita ini dengan ada ketimuran lah ya. Nah, Tato mau kayaknya sampai sekarang tahun 2021 pun masih agak tabu. iya masih tabu dan masih orientasinya masih Negatif. negatif aja gitu. Maksudnya lu dan beberapa yang di komunitas juga pasti campaign tentang
tato ini bukan kriminal kan terus digulirkan Iya. kan, Bun? Ya kan? Iya, teman-teman banyak. Biasanya di temen-temen lo juga di lingkungan tato artis pun juga mungkin sempat ngerasa stuck nggak sih tentang bagaimana merubah stigma? Nggak mikirin, Enggak juga akhirnya. nggak ada yang ya sempat aware cuman nggak yang terlalu adalah fakta lah. Akhirnya ya. Iya, kita nggak bisa juga melawan besarnya stigma yang udah nempel di masyarakat kali gitu ya. Ya kan kalau misalnya dari sejarah kan juga emang Indonesia nggak jauh dari kultur tato. Iya, sebetulnya kan tiap-tiap daerah pun ya punya kayak semacam Iya. punya sejarah tentang Kalau misalkan Dayak yang udah punya bentuk atau dari misalnya yang dari Tawai Tawai. gitu yang cuman garis itu kan udah dari garis doang terus upgrade lagi di suku Kalimantan, suku Borneo udah ada bentuk-bentuknya kayak tribal-tribal gitu. ya kan salah satu nggak bisa dipungkiri itu ada juga apa ya kayak semacam katakanlah corak lah mungkin gitu ya. Yang ada di kita Signatur sudah kita, tua, iya, signatur kita. sudah tua di kita pun nggak ada Iya, sejarahnya lah. udah Gitu lama. kan. Belum kita ngomongin ke Papua juga mungkin ada nggak sih Papua tato gitu nggak? Papua nggak tahu deh kayaknya. Oh, nggak ada. Ada ya? Kalimantan sih lebih. Kalimantan. Body painting mungkin ya kalau Body Papua. painting. Ya kan syarat-syarat itu. Iya benar. Dan kotekanya. Kok kenapa skoteka? Iya maksudnya tato ini kan kayak gitu dengan ada timuran di daerah kita gitu kan. Iya. Terus kalau Mana lebih dulu ada orang Mentawai atau lebih pendatang-pendatang itu yang datang ke sini? datang yang mana nih? Jangan Jangan jadi rasis nanti itu. kesana dah, Iya jangan kesana dah. ntar aneh lagi. Ntar jadi aneh. Iya ya maksud gua. Ya kalau maksudnya kalau agama itu kan agama nenek moyang kita kan belum itu sebelumnya. Iya belum ini. Masih, iya. Kan lu karena lu ada di sini. Yang 5 ini. Iya. 6 ya? Ini malah. 5 sama 1 percayaan. Ya? Iya. Agama 5 kan? Iya. Agama yang diakui Pancasila. Iya, 5 lima. undang-undang 5. Nah, 1 aliran kepercayaan, Iya. sisanya itu. Sebelumnya kan ada apa tuh? Sebut tuh. Wiwitan, ada Nah, balik lagi. Ini ngomongin agama nih. Nggak usah lah. Belakang mana dengan yang ngomongin agama mah gitu kan. Gak usah lah, minder ntar gue Minder, iya, gue juga minder. Takutnya kita di ini ya. di Bennett. Jangan lah. Enggak, di Bennett mah cuman kita di satronin aja. Mana nih yang kemarin nih? Mana yang budak nih ya gitu. Tinggal ini materai. Minta maaf aja. Udah ke sana. Enggak maksudnya ya. Tapi maksud juga menurut lu sendiri. Apa tuh? Ini pandangan lu lah ya. Dengan adanya apa sih? Balik lagi tentang agama yang membolehkan mungkin ya, gua nggak Ada tahu yang nih. membolehkan, Ada yang tidak enggak bolehkan. sih, sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya semua agama ya gitu. Iya, semua. Menurut agama. pandangan lu gitu, dengan lu kan orang yang udah dewasa loh, akhirnya harus mau nggak mau punya pegangan tentang suatu hal yang lu lakukan gitu, lu nggak mengacu pada sesuatu dan lu melakukan itu karena percaya akan sesuatu itu. Iya. Ya dong. Tentang tato ini yang ada di diri lu, nah, hingga lu akhirnya sekarang ditata sebadan-badan ini. Apa yang lu jadi acuan lu dan lu mengiyakan untuk diri lu sendiri dan ya tidak apa-apa gitu. Dan Apa? bilang agnostik ya, maksudnya lu salah satu aliran agnostik yang lagi tren saat ini gitu. Wah. Akan ada ateis, Iya, ateis, gnostik ateis, sama agnostik, agnostik gitu kan. Ya kan? Terus crossovernya. Kayaknya masa itu udah kita lewati ya dulu ya. Udah lah. Ya, sekarang ini mas gua loh. Maksudnya kajian-kajian tentang agama juga gue masih dengerin juga. Enggak yang se apa namanya sedark Antipati, itu gua enggak. enggak. Masih tetap. Iya mas gua dengan apa yang lu jadi acuan lu sekarang hingga akhirnya belum gua nggak tahu nggak ada penyesalan kah gitu. Enggak kan? Nah, apa yang jadi acuan lu hingga akhirnya lu bisa lu nggak sampai menyesal dan lu enjoy menjalani ini dengan badan yang lu punya tato gitu. Menurut lu sendiri, menurut pandangan lu. Dan acuannya apa? Jujur aja sebenarnya gue nggak terlalu mikirin banget, cuman kalau misalnya ada orang yang mempermasalahkan itu juga nggak akan gue gubris. Karena Ya tergantung, kalau misalnya orang apa namanya terlalu ofensif ke gue ya gue juga nggak akan defense ya, gue begini adanya ya udah, lo terima syukur, mau jadi temen gue terserah, nggak juga nggak apa-apa. Cuman kan sebenarnya butuh 5 menit doang aja kalau untuk kenal sama orang. ya. Maksudnya
kalau istilah yang pada umumnya kan gitu, dan just a book by its cover kan ya buanglah sampah sembarangan. ya buang Orang merokok. Larang merokok. semua orang punya masa lalu. Iya. Iya, maksud gua hingga akhirnya lu seperti ini bisa apa ya? Lu bisa bersikap sekarang seperti ini, apa yang jadi acuan lu gitu? Nggak ada, ekonomi aja udah. Anjing. To the point ya. Nah, di ekonomi. Kita gara-gara ekonomi aja ya. Iya. Nggak ada. Hobi juga. Hobi juga sih. Karena hobi lah mungkin bisa dikatakan ya. Lebih ke passion sih, bukan Passion, hobi lagi. passion, Gue ya. passion gue memang di tato. Di gambar lah sebenarnya. Kalau nggak tato aja, karena lu mural juga Mural main juga. main juga kan. Apapun yang berbau gambar lah Gambar, ya. bikin artwork buat kaos-kaos juga bikin. Iya, jadi apapun yang berbau gambar, akhirnya karena passion lu di sana, tanpa Medianya apa aja? bedanya apa aja, mungkin Kulit, kertas, baju, tembok. Yang penting dunia gambar ya. Dan batok helm. dia kan sempat ini ya kemarin ya rame-rame anak motor ya. 3 SK Apa jadi San Mori gitu, motor juga kepake lah sekarang ya. Fakta lah. San Mori, setiap hari San Mori. Iya, goblok ya. Padahal San Mori itu kan Padahal Sunday morning ride. ride. Harusnya Sunday aja loh. Harusnya Enggak dari minggu hari doang. Sabtu juga. Ini Bukan kan dari hari tahu Minggu. setiap hari. San Mori, kan Sunday. Iya, kasihan sekali ya. Yang kebawa-bawa. Pakai beat lagi. Anjing. Ber. Apa tuh maksudnya ber? Ada kenapa? Ber gitu-gitu. Ganggu gak sih lo? Gua ganggu Ganggu banget ya. Ganggu banget kan? Gua kesel sumpah. mental gua kena gitu lagi kayak gitu kan. Langsung kena mental. Kesel. Itu kan. Makanya kadang-kadang sampai saat ini gua gitu kan selalu berdoa ya Tuhan berikanlah hamba ini kekayaan supaya bisa beli walaupun nggak ada beli motor Ducati 2000 cc gitu kan. Supaya Biar apa? ketika ada orang-orang yang ember itu cuman gua gituin itu di kupingnya Dapat gitu. standar lagi itu ya. Kenapa Gak sudah usah toa gitu nggak apa-apa gitu. Sekali aja gua cuma semata-mata untuk motor gua lebih mahal gitu. Makanya mungkin sampai Tuhan gitu. Ducati kan kenapa standarnya udah udah berisik gitu. Apalagi 2000 cc mungkin UGBX ya. cuma dia kalau misalnya baru ditaruh kayak motor rusak kalau Ducati. Iya bener. Suaranya kayak motor rusak. Emang bener. Emang kalau udah digeber Cantik emang ya. telinga lu sakit. Pokoknya semuanya itu berarti lu hingga akhirnya punya sikap seperti sekarang ini, lu jalan di kehidupan lu yang sekarang ini ya karena passion lu di sana ya. Passion gue di sana. Cuman terus ekonomi jalan juga dari situ juga lumayan ada. Kebantu lah ya. Kebantu ya. Dan ya dan emang nggak ini sih, Ri. Ini si monyet ini aja si monyet. Kerja ya orang ketika melamar kerja bawa portofolio, lamaran pekerjaan Pas gitu kan. Pas foto selain yang lain-lain itu gitu. Pasti ada kayak semacam lampiran kayak hasil gambar yang dimana si monyet ini emang laki bastard gitu. Emang gua waktu ngapain sih? Iya, cuman lamaran ala kadarnya cuma KTP doang sama apa ya kan? Karena gua kagak ngerti. KTP pun di anjing gitu kulin berisik banget kan gua udah ngajak. Apa lamaran juga dibikinin yang sama ya? Bikin sendiri tapi kayak ngasal gitu ya. Asal orang gua kagak ngerti. Nah, file lampirannya itu di belakangnya lukisan tangan ya kan? Ya pasti gambar-gambar tangan. Iya, gambar-gambar Nggak tangan. ngerti yang soal teknologi gitu komputer. Belum lah ya. Dan Belum, lu buta gua. akhirnya masuk lah keterima. Setelah keterima baru main di teknologi kan, belajar. Tapi hari ini sekarang bisa kan? Ya iyalah. Iya. Berapa tahun lu di situ? Aduh, 12 Belasan. Belasan lah ya. Belasan tahun. Iya. Ada 13-14 tahun. Emang laki bastard aja gitu. Jadi Iya, lebih buat ke laki sih. warga-warga ini biar lu tahu untuk para co-founders nih kalau lu lihat emang di situ desainnya lu doang desainernya. Ada banyak. Ada banyak kan ya. Tapi salah satu gue bisa tahu karakter dia kalau dia gambar tengkorak. Gue tahu nih karakternya si monyet yang bikin. Gue nggak tahu gimana ya karena gue mungkin kenal udah lama juga. Untuk para co-founders nih kalau yang beli helm GM ya, GM NHK. GM NHK yang pabriknya ada di Sukahati dekat pabrik sepeda. Citerep. Citerep, ya kan? Nah, si monyet ini yang ngegambarnya. Salah satu Salah pelakunya satunya saya. pelakunya dia gitu. Jadi gue tahu banget kalau lihat NHK baru ngegambar tengkorak, wah si monyet ini mah tengkoraknya. Tapi yang lain ini mah beda bukan. Gue tahu karakter gambar tengkorak dia. Karena spesialis gambar tengkorak dia ya. Biar pang Enggak. banget. Ya anjing biar pang Masih banget. tengkorak Iya. dulu gambarnya. Jadi si Jalon ini punkers juga kan main punkers. Astaga lah. Sempat moha-moha ngalamin lah ya dulu kita ya. Iya. Lu doang sih sebenarnya. Dari sekolah kan Iya, SMA. udah SMA iya, dari SMP kali ya, SMA ya. Dan SMA. sampai Orang gua pakai peci. Dalamnya rambut hijau. satanik mohawk apa kayak prodigy gitu. Anjir dipirangin lagi. Dari zaman sekolah udah begitu. Ada ya? Sampai kelas 3 SMA mereka sekolah sih goblok.
Mentang-mentang udah ujian, pengumuman belum selesai, belum ada pengumuman. Si Iya. goblok beraninya di chat hijau, anjing. Ada waktu Nongkrong itu, tempat sampah. Iya. Anak-anak pada ke Pemda. iya, kita pada ke Pemda, mau pada apa sih kayak latihan perpisahan gitu lah ya di gedung serbaguna lah, gitu. ya kan? Bukan emang pas perpisahannya itu. Sebelum perpisahan juga kan kita ke situ dulu sampai Sempat ke situ. Iya, sebelum perpisahan tapi nih. Sampai wali kelas kita pas tahu dari siapa gua nggak tahu, pas buka rambut si Rijal Akbar, saking udah pusingnya anjing. Bader ya. Bader banget emang. Maksudnya emang pang dari kecil lah. Enggak pang dari kecil kan emang dari dulu badannya kecil sih. Bukan karena dari kecil umur muda. Emang karena dari dulu badannya kecil gitu. Dan pang ini juga akhirnya emang ngebawa lu juga lah. Akhirnya sampai mengenal tato dan lain-lain ya. Dan akhirnya lu berani bertato juga karena ngepang kan? Iya, dari sin-sin itulah. Kan? Bukan karena ngepangnya, karena emang gue udah lingkungannya begitu, jadi ikut ke bawah. Nah akhirnya di situ jadi salah satu jalan untuk bertato lah. Maksudnya Way- membuka way- jalan lu ya. Way of life. Way of life lu untuk makin nambah passion lu di gambar dengan media lain lu di situ kan. Iya, kan nambah scene juga dari situ kan, kenal banyak orang, kenal tato artis juga, sharing ilmu-ilmunya kayak gitu-gitu. Sampai baju yang sekarang juga ada tukang salah satu merchandise tukang tato juga ya. Oh iya, ini yang project Iya. kawan dari Sukabumi, Tony. Tony ya namanya ya. Keren. Keren. Lu Sukabumi. gambar sama Tony pernah? Kaos gue selemari, kaos dia semua. Oh iya. Oh baik. Ton bohong, Ton. Dusta bohong. Tony bohong. Iya. Tony juga suka main ke Citerep ya waktu itu. Citerep dulu sama sharing juga ilmu. Saking gua suka main sama dia orang, sama si Gustaf segala macam-macam. Jadi kalau di sekolahan tekniknya gue sama dia. Kalau Bang. di luar gue sama Gustaf. Oh Di iya. luar sekolah gue sama Gustaf, di sekolahan gue sama dia. Jadi suka lucunya adalah teman-teman gua nganggapnya gua juga anak pang. Sampai si Angga kemarin kan. Si Angga tuh ceritanya kemarin kita wawancara dia ini bilang tamunya nih, ya kan? Angga mana? Angga, Fatu Black. Satu belakang. Basisnya Fatu Black. Bas. Setelah selesai semua, setelah selesai kemudian, akhirnya pakai Angga gitu kan. Nah, si Angga ini sampai gua dikasih gua sih alhamdulillah atas pemberiannya. Gua dikasih merchandise band Gigi Elin. Gigi Elin. Gigi Elin band naon kayak gitu. Band pang kan siapa? Gua bukan pang, gua bilang, tapi gua berteman dengan apa? Gua bilang. Bandnya yang mana? Itu yang berak-berak. Oh iya, gue tau band itu, kata gue nggak tahu namanya, kata. Gigi Elin Legend. legend. Iya, emang legend banget. Gue tahu band itu kan, gue tahu musik-musik pang juga dari ini orang gitu kan. Beberapa lah gitu, karena kita banyak kan Kita musik-musik itu berkembang di situ. Iya kan? Dari situ. pengenalan musik ya. Iya. Sampai apa aja kayaknya kita dengerin ya waktu itu. Salon Seven. Anjing, gue sama Seven banget tuh. Salon Buta. Seven. Habis itu gua bawa kaset apa sih? Apa? Stroke apa sih? Enggak, di Stroke gue udah tahu dulu. Cuman lu punya. Gue punya Lu ya. punya. Cuman gua recordingan Ya, rekodingan dari kadarnya. kaset yang ada direkam Iya, lagi gitu. Bukan kaset Ditanya. aslinya. Kalau gua udah tahu, cuman lagi itu karena kita toko kaset cuma di Cemerlang ya kan. Dengan keterbatasan perbendaharaan jualannya ya kan. Setelah ternyata yang Nunggunya masih ada nggak Cemerlang Baron? udah nggak ada. Cemerlang udah nggak ada kan. Nggak ada ya? Akhirnya setelah ternyata yang dengerin di Stroke bukan gua doang, sejarah juga dengerin di Stroke. Akhirnya gua nyari kasetnya waktu itu ke Harika, waktu itu gede banget. Sampai ke Blok M gitu kan. Zaman US ya. Nyemen kan apa segala macam. Sampai Friends Ferdinand, Sampai lahirlah di Sendawa. Sendawa. Ya Wow. Sendawa tuh. Sampai sekarang Iman Sendawa. Iya. Nggak Masih tahu. ada nama jargon itu ya? Apa tuh? Itu pakai marga itu Enggak, di beberapa. Iman Sendawa. Itu di ini doang di TikTok. TikTok, Instagram namanya Iman Sendawa. Emang Instagram minum Sendawa? Sendawa. Gua ganti lagi deh Firman Abdul Satu Hadi. yang bikin, lu yang punya masa lu kagak tahu? Gue bikin Instagram 2018 kemarin, Nora gue ya. Wow. Iya, baru 2018 kemarin, TikTok gua udah bikin sekarang. Lu bikin TikTok belum tentu banyak follower lu sekarang. Karena lu belum bikin kan? Karena belum bikin. Iya, gua udah ada. Gua nggak niat juga. Bikin lah. Nggak usah lah. Bikin. Jangan lah. Jangan. Jangan. Kenapa emang? Jangan. Memori tidak mencukupi ya, anjing memori tidak mencukupi. Gue Sesimpel itu. Iya lah, maksudnya emang dulu Ri gua apa ya? Ya gua melihat perkembangan si Jalun ini turut bahagia lah gitu. Maksud gua karena gua tahu dulu khawatir. khawatir anjing, khawatir banget gitu. Ya nggak bisa lah maksud gua. Makanya kadang-kadang ketika anak-anak sekarang ngomongin gua kena mental, Struggle. apa segala macem gitu. Perjuangan lo
men ente mah anyar lah gitu ya, ente mah anyar lur gitu, karena kayak gitu. Lu ngomong kena mental tapi sama bokap lu masih dikasih motor anjing ya nggak? Iya nggak? Masih pegang duit. Masih pegang duit gitu kan? Masih diayomi. Masih diayomi, lu kurang. Kuota habis tinggal minta. Iya ya kan, goblok. Sosokan kena mental. Coba aduh, sosokan kena mental. Sosokan minta privacy sama bapaknya. Anjing. Media sosial. Anjing, anak gue yang 14 tahun udah minta privacy coba sama gue, Lun. Maksud gua, ayolah. Iya kan? Ayolah. Hidup di depan itu akan lebih keras. Ketika lo sekarang merasa ditipu, tipuan yang sebetulnya di depan gitu kan ya lo. Apa kalau bisa menipu dan ditipu, atau kalau lo merasa kehidupan ini menipu dan ditipu di depan nanti, ya kan? Ketika lo betul-betul mau berpikir ya kan. Jadi kadang-kadang sekarang kan anak sekarang kita sendiri lah ya, norak gitu kan. Lebih ke terlalu mendramatisir keadaan gitu. Norak ya. Makanya lo setuju nggak sih? Apa tuh? Era anak-anak milenial ini katro secara mental anjingnya. Secara mental. Secara mental ya. Tapi enggak gini, maksud gue gini loh. Secara mental. Tapi ada poin plus. Nah, poin plusnya gue setuju, iya. Maksud gue secara mental ya kayak gitu-gitu tuh. Yang kayak apa-apa sok kena mental. Menurut gue katro gitu. Lu kurang struggle lah gitu kan. Kalau kita kan struggle, cuman kan karena nggak ada medianya, jadinya ugal-ugalan. Ugal-ugalan ya kan. Kalau sekarang kan, ya nggak tahu mentalnya jadi kayak gimana. Nah, emang tapi, kan medianya dia punya poinnya, poin plusnya sekarang ini adalah walaupun menurut gua ya, ini bukan suatu pembenaran gitu kan, tapi harus jadi satu acuan. Ini bukan suatu pembenaran, pandangan gua, tapi harus jadi satu acuan. Oke. Ya kan? Bahwa anak sekarang ini menurut walaupun secara mental tadi gampang kena mental, secara kreativitas gua akuin lu. Iya, makanya ya kan ada poin plusnya. Anak-anak sekarang lebih kreatif, itu salah satu ininya aja. Cuman ya dalam konteks apa ya, kreativitasnya kan ada ini juga. Iya, kreatif itu kan nggak ada batasnya, cuman apa ya, kesan yang lu mau cari itu apa dulu. Tujuan lu ngelakuin itu tuh apa? Betul. Nggak yang sembarangan aja. Iya. Tapi random sih, maksud gua kreativitas itu sekarang random loh. Randomnya adalah apapun bisa dikatakan sebuah kreativitas ya nggak? Kalau dulu kreativitas ya, si Anu kreativitasnya ini bisa begini, si Anu bisa begini, beda-beda. Yeah. Kalau anak dulu, kalau anak sekarang hampir rata-rata rata-rata skill sama semua ya. Kalau dulu kan random. Sini jagonya di sini, sini jagonya di sini. Kayak di kotak-kotakan gitu. Kalau ya justru itu, maksudnya orang dulu ya ada yang jagonya di gitar, anak-anak dulu. Kalau sekarang kan ya ada yang jago gitar, ada juga yang pada show off-nya di gitar juga banyak di media sosial kalau anak sekarang. Makanya banyak juga yang jago nari, ngedance juga. Iya, lebih ada ngedit video kan dulu siapa sih gitu yang bisa gitu. Makanya gue bilang sekarang mereka terbantukan karena ada medianya. Iya, karena teknologi juga gitu. Makanya sangat disayangkan ketika apalagi sekarang ya loh, mas gue kadang-kadang kalau ngomongin gue lihat anak gue sekarang udah kelas 3 SMP. Iya. Ya kan, masa-masa puber kali ya, remaja beranjak remaja lah gitu. Maksud gue ya hingga akhirnya gue bikin Instagram gitu kan. Emang harus gitu kan? Iya, gue ngikut. Guanya harus ngikut, maksudnya semata-mata bahwa gue supaya jangan ketinggalan gitu. Ya tapi tetap gue arahin loh. Maksud gue, kayak anak gue yang kecil nih kelas 6 SD. Sampai gue dicengin gitu. Gue make aplikasi handphone untuk edit video aja yang ngajar anak gue kelas 6 SD ini. Begini mah gitu, oh begini caranya, oh gampang ya gitu. Nah, gue terlihat bodoh sebenarnya sana gitu kan. Anjir, teknologi nggak edit foto aja dari anaknya. Iya, edit foto dari anak gue. Serius lu? Serius. Gue tuh segaptek gitu loh. Tahu gue kan? Gue juga terbilang gaptek, cuman lu kayaknya lebih parah. Emang iya, emang betul. Karena kan gue tahu sendiri kita gitu sekolah komputer itu nggak pernah masuk ya kan? Dia pelajaran komputer. Emang fasilitasnya juga iya, fasilitas nggak ada, kurang terbatas. Ada, gitu. cuman terbatas. Akhirnya gue kayak semacam ya gue dapat apa gitu, ilmu yang gue dapat sekarang ketika minggu depan ketemu lagi lupa lagi gitu kan, di rumah juga nggak ada. Dulu komputer paling belajar Excel. Nah, zaman DOS. Iya. Dan 2004 lulus sekolah, gue megang komputer lagi di 2008 atau 2009 ketika bikin Facebook. Ya kan, waktu itu lagi hype-nya Facebook ya kan. Udah, tapi sekarang bukan Friendster. Enggak, gua Friendster enggak main gua karena waktu Friendster itu udah ada sejarah laba-labanya uang jajan gua enggak mengcover untuk ke warnet. Ya kan? Ketika gua main Facebook karena temen gua punya warnet.
Jadi gue nggak harus keluar duit gitu, tinggal semudah itu sih. Balik lagi ke masalah tadi kayak lu ekonomi. Iya. Nah, bikin Facebook di megang komputer lagi. Sampai sekarang jangankan gue masalah megang komputer dan edit video, untuk mengoperasikan mesin cuci aja gue nggak tahu. Tai kali. Serius? Oh, gue kayak semacam itu dia. Kayak semacam apa dulu, kayak ini anti teknologi aja. Gue bisa, cuman nggak lebih jago dari bini gue kalau mengoperasikan mesin cuci. Anjing. Enggak Kompleks itu. Sekompleks Mesin cuci. Iya, enggak, karena gue nggak pernah megang gitu loh. Ya kalau mesin cuci yang standar kan sebenarnya kan gampang aja. Iya. Cuman kalau sekarang kan ada yang Satu tabung itu yang ribet ya kan. Tombolnya tai banget itu apaan? Tapi, Pilihannya ini dry apa segala macam. tapi saya goblok-gobloknya gua tentang teknologi gitu kan. Ketika printer bini gua rusak, gua yang servis. Serius lu yang Serius, gua yang servis. Lu kali yang bawa ke tukang servis. Gua yang servis. Gua dengan Ah. modal tutorial dari YouTube. Tapi berhasil. Mesin cuci bocor, mampet, gua yang servis. Papa cukup segitu saja. Kalian yang mengerjakannya. Nah, makanya membantu kan. ya. Membantu. Nah, makanya di situ kita namanya saling mengisi. Ya, media-media sekarang ya, gua sih apa ya, tapi kadang nggak nyesel sih ya, tapi ya mau gimana lagi, kita melahir duluan sih. Kadang-kadang gua orang yang menyesalkan kenapa gua nggak lahir di era ini gitu, dengan segala sesuatu akses yang lebih Kenapa? mudah gitu. Enggak lah. Kayak gua anjir gitu, maksud gua yang sekarang ini tapi kok bodoh ya gitu. Ya manusia berkembang. Iya. Bodoh nggak bodoh, nggak ada orang belum pintar. Belum anjingnya ya, belum pintar. Nggak ada orang bodoh, belum pintar ya. Tergantung juga setelah belum pintar ini lu mau pintar apa enggaknya kan. Berarti Kecuali kalau nggak dia- mau pintar-pintar bodoh lah. Kecuali dia bebal, malas. Enggak, malas doang yang bikin orang bodoh. Berarti gua bodoh. Malas mikir kan, malas juga. Itu gua bang. Ya udah berarti Iya. lu orang yang seperti itu. Gua malas. Ini gua adalah representasi orang malas ya gua. Kan nggak ada orang bodoh, adanya orang belum pintar. Iya. Tapi kan kalau bobel awalnya dari malas. Itu masalah penyakit orang tuh ya Malas. bukan bodoh atau gimana, ya malas. Berarti bukan melawan kebodohan tapi melawan kemalasan. Ya Iya. dong. Yang Kayak pertama gue nih itu. misalkan kan gue waktu itu luckily masuk gawe, gue simpan keberuntungan itu, sisanya selebihnya ya dengan ketidakmalasan gue, maksudnya Nah, untuk untuk nyoba belajar. belajar ini itu sampai bisa. Ya sekarang lu belum diangkat jadi head manager juga ya. Gak mau juga gue ngapain. Tapi maksudnya di tempat gawe lu sekarang ada naik pangkatnya setelah belasan tahun ini. Nggak ada. Tapi udah jadi karyawan tetap Karena lah ya. tetap iya, Jadi kalau lu mati pun masih dapat pensiun lah ya. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi kan bukan pegawai negeri. Ada lah tetap lah kalau gitu mah, pensioner itu apa namanya? Iya. Dari BPJS ya biasanya. Enggak. IHT. Nggak tahu. Enggak tahu gimana sih lu. Udah amat. Tapi kantor masih di ibu kota ya, masih di Sunter. Masih. Tapi lu sering balik ke pabrik. Kadang-kadang kalau misal lagi apa melihat-lihat sampel yang baru jadi gitu misalkan, kan biasanya hasil gambar lu produk gitu. ada bikin sampelnya dulu baru bikin masif, Ya. bikin banyak. Oh, lu ikut turun juga. Gua turun ngecek Untuk ngatur Sesuai apa posisinya. enggak. sesuai sama yang gua bikin atau enggak hasil jadinya. Oh, lu sejauh itu juga turun ke lapangan ya Iya. untuk Tapi memastikan. kan misalnya nggak sesuai, ulang lagi. Ada revisi pasti. Revisi lebih ke apanya? Ukurannya Perkataan, mungkin enggak? Ukuran ukuran. stiker dari apa? Ada dari banyak, dari colornya nggak sesuai yang gua mau, dari finishingnya apa segala macam. Kalau secara ini kan gua nggak ngurusin ya, maksudnya dari interior kayak gitu, Oh ya, itu mau urusan kayak padding apa namanya. Itu mah assembling lah itu mah. Iya, cuman gua nggak mikirin. Kalau gua ngelihat grafisnya aja sesuai yang sama yang gua bikin sebelumnya enggak. Sesuai apa enggaknya warnanya gitu. Heeh. Ketika nggak sesuai lu kok marah-marah gitu. Enggak lah, Oh, gile. Ini gimana? Sangkuh itu gua. Kebanyakan nonton FTV jam 9 pagi di SCTV Iya, kalau kan kayak gitu. begitu. Biasanya bos-bos muda. Iya. Gitu. Nggak segitu juga. Kita bisa bangkrut kalau Bukan dia yang punyanya, dia juga karyawan. Anjir, itu bukan anaknya Lupa CEO. diri. Padahal di usia kerja yang udah belasan tahun wajar kayak gitu ya. Iya. Coba deh kalau kayak gitu deh. Enggak bakat gua di situ. Coba lu tantang gitu diri lu. Berani kalau ketemu lu Enggak ada karyawan? bakat gua ke situ. Berdebah kalian anjing lu marah-marah gitu kan. Ayolah. Agak lah, Enggak, ngapain? gua nge-challenge aja kalau lu gitu. Ayolah. Enggak mau gua. Enggak berani. Enggak banget sih enggak berani.
tato doang. Nggak berani ngomelin orang ya, culun. Tato rambut gondrong ya, harusnya kan bisa lebih merepresentasikan. Nggak bisa marah-marah. Culun lah. Segitu Tatoan doang ya. doang gue mah culun. Bener-bener anjing. Oh iya, ini gue pernah nyama lu nih, si Jalo ini ceritanya kemarin sempat ke Itali anjay. Waduh. Lu ngapain ke Itali? Cuma nyobain makan ini, spaghetti beneran. Nggak enak. Nggak enak ya, asem banget ya sana ya. Jadi Enggak, pas kalau di- sebelum kesana dulu deh, Oke, sebelum ya. makanannya. Lu ke Itali ngapain? dia diajak bos gue, dia Oh, berapa orang sekantor? satu kantor, di kantor gue ada 4 orang. Ya sisanya di bos gue sama temen-temennya, Oh gitu. atasan lah. Lu cuma bawa badan doang tuh. Sama iya. Dalam rangka apa sih? Refreshing Itu aja. jadi ada event kayak pameran gitu, pameran otomotif. Ya semuanya ada di situ, dari mobil, Enzo motor. Ferrari ada segala macam sana, Ducati gitu. Gue nggak ngerti malah otomotif, dunia otomotif gue nggak ngerti. Nggak pernah main ini sih ya. Nggak pernah terjerat. Oh, Kagak. Lu nggak pernah terjerat ke MLM sih ya? Ya. gue taunya gambar doang. Motor apa motor gue agak ngerti. Ya, lu karena lu belum pernah ikutin MLM ya? Agak gue. Di MLM itu ada yang di kayak semacam di apa ya? Diiming-imingi mobil sport, Kata-kata. Ferrari, Semakin gitu, kamu banyak membawa teman, nanti kamu bakal Kuat-kuat. seperti ini. Dikasih foto tuh. Biasanya orang pakai jas, pakai dasi, belakangnya Ferrari atau Lamborghini. Ya. Kalau enggak yak, Santai. kalau enggak yak, pesawat pribadi, ya kan? Oh ya tahu. Ya, pesawat pribadi, jet pribadi, mobil sport lah minimal gitu kan. Enggak, gue nggak ngerti, nggak ngikutin lah. Jadi makanya lu nggak tahu otomotif. Otomotif nggak. Oh, di sana ada Tapi pameran. gue kerjanya di dunia Yang berkaitan. perusahaan yang berkaitan sama dunia otomotif, di helm itu. Ya maksudnya di sana ada dalam rangka Itu lihat pameran. Oh, lihat pameran. Jadi kan dunia di Eropa kan sana lebih update ya untuk semuanya. Kalau ke Asia kan nanti nungguin dari Thailand dulu, kayak Indonesia kan motor nungguin dari Thailand dulu baru ke sini. Thailand dulu baru kita gitu. Iya. Padahal pasar banyak di sini ya. Iya, jualan. Kenapa kita nggak jadi pusatnya dulu baru Thailand gitu ya? Itu makanya ngeliat yang baru tuh awal-awal di sana dulu pameran. Oh, ke sana. Ke Italia tuh dalam rangka studi banding kali lah bahasa kerennya ya. Ah, itu studi banding. Dan lu kenapa harus bawa jarum coklat di San Siro? Anjing si monyet jauh-jauh ke San Siro. Dingin cuy. lagi musim hujan. Oh, di sana. Ke San Siro gua kan fotonya jarum coklat anjing. Oh, iya. Padahal kenapa nggak tebu aja? Lokal pride. Lokal pride anjing. Jarum coklat. Bukan jarum coklat. Jarum coklat. Jarum coklat. Coklat. Budi. Tapi di sana lu nggak bisa ngomong bahasa Itali. Jadi di sana itu karena orangnya kan nasionalis banget ya. Jadi gue di sana pakai bahasa Inggris, dan sebenarnya kalau orang-orang sana itu nggak terlalu ini banget sama Inggris. yang sama orang Asia sama bahasa Inggris. Oh, kurang interest lah gitu ya. Orang gue di Respect. sana juga ngelihat warga-warga yang kulit hitam itu apa namanya pekerjaannya yang ini dominan yang gue lihat ya, yang sepanjang gue lihat aja ya. Lu di sana berapa lama dulu? Orang-orang kulit hitam itu kerjanya lebih ke yang kayak di apa ya, agak di bawah lah gitu. Apa? Kayak tukang-tukang becanya, terus ya kriminalnya juga. Dan di sana juga ada gembel kok, tenang aja nggak bisa. Tenang aja. Yang ngampar-ngampar di pinggir-pinggir jalan ada juga bisa. Karena mayoritas penonton kita gembel semua nih. Jadi terkadang untuk para voters yang gembel-gembel. Tapi kayaknya lu keren gitu kalau Bahwa di Itali juga ada kaum kalian ya kan? Ada. Di sana ada kaum Kalian kalian. gak usah sedih. Gak usah sedih, tenang. Kalian juga bisa studi banding ke sana, oke? Iya gitu. Kok kayak gue inget kayak gue zaman dulu tidur di ruko. Tenang, tenang. Di sana juga ada gembel-gembel seperti kalian nih, para kempoders nih kan. Oh, jadi di sana tuh yang kalau orang-orang, maaf bukannya rasa, orang-orang kulit hitam Homeless. tuh, orang-orang kulit hitam tuh justru kurang begitu di Iya. ini kan di sana ya, kalau perhatikan ya. Nggak kayak semacam sekarang di Amerika yang lagi udah mulai agak biasa. Mungkin Mungkin kurir-kurir pengantar apa kayak gimana, terus tukang-tukang supir-supir apa beca kayak gitu. Ada juga ini apa namanya kayak gitu-gitu. orang-orang Asia, orang-orang Afrika gitu-gitu ya pokoknya Nah, gitu. Oh, berarti orang-orang Italinya mah nggak ada kayak gitu tuh. makanya gue juga sempat ngobrol sama security sana, gue pakai bahasa Inggris. Terus di kayak nada-nada ngecengin gitu pakai bahasa Inggris juga dianya. Tahu lah gue nada-nada dia nada-nada pakai nada-nada ngecengin lah. Habis itu dia ngobrol sama teman-teman security-nya pakai bahasa Italia, nggak ngerti. Ngecengin dulu lah. Ketawa-tawa. Iya. Lu masih ingat mukanya? Samperin sama saya. Ntar lah habis ini. Anjing jauh. Habis ini ntar dulu habis ini. buat Terus security yang di Itali
buat di Itali Fuck you. sempre manda l'amor. Beda bahasanya. Wartu Fermaci. Waktu Vermace. Itu kalau sempre mah Meksiko ya. Sempre lebih ke Latin. Latin. Tapi bahasa Italia mah enggak ya, Italian. Lebih ke O dia. Oh ya betul. Gue di sana nggak jadi ini loh. Nggak jadi apa? Kayak semacam ikutan apa sih kalau di Italia tuh? Kalau di ultras itu bola Ada juga tuh ultras. dia. Ultrasnya keras juga. Keren juga sih. Lu pas di sana ada pagelaran bola juga apa? Maksudnya ada Oh, waktu itu gua sempat ke San Siro. Itu markasnya AC Milan. AC Milan. Itu jadi emang lagi off musim Musim main? ini, Oh, belum musim main. Masih pada off. Itu datengin San Siro. Bayar? Lihat ya stadion bayar. bayar. Kan dibayarin. Iya, maksudnya bayar maksudnya. Maksudnya bayar, jadi ada. Berarti bos lu Milanisti. Enggak sih, temen gue yang Milanisti, temen kantor ada. Berarti dia seneng banget dong. Seneng dia, kayaknya. Kayak semacam lu kayak ke Ka'bah gitu ya, kayaknya ke Mekah gitu ya. Kayak di bucket listnya tuh ada yang salah satunya itu kayak bucket listnya dia. Sebelum mati gitu ya. Sebelum mati. Dia itu kesampaian ya. Kesampaian dia seneng gitu. Nangis enggak dia? Terharu emosional Asik gitu. gitunya sih biasa. Harusnya kan begitu dong. Kan orang Indonesia norak-norak kan. Datang syukur. Suka aja iya ya. Bisa tuh. Hampir segitunya ya. Oh, lu ke San Siro tuh berarti enggak semua sama bos-bos lu, cuma sama temen lu doang itu. Temen gue ada bos gue juga, bos adeknya lah. Oh, ke San Siro. Adeknya bos gue, dia yang bayarin. Dari hotel lu ke San Siro tuh deket. Lumayan cuy, di sana walau jaraknya jauh-jauh juga, cuman enaknya gitu. Murah Uber. Enggak, gue nyewa minibus dari bandara. Oh gitu. Sewa berapa Harian hari gitu. buat acara lo jalan-jalan Buat lah. jalan-jalan. Nanti dibalikin lagi pas mau balik. Ke bandara lagi dong. Kan HS. ada penyewaan di situ. HS. Apa tuh? Mobilnya HS gitu, bukan Toyota HS. Apa elep. Gue nggak ngerti, kan gue nggak tahu otomotif. Oh, bingung ya. Gue taunya tipenya aja, minibus lah. Itu sama supirnya apa? Enggak. Mobilnya doang. Cuma mobil doang. Kita Lepas kunci lah gitu. Lepas kunci gitu. Sendiri kiri ya? Kiri. Siapa yang Bos nyetir? gitu. Bos gua? Siapa dia? Ya ugal-ugalan sih. Anjir. Tapi ya Di kan sana bisa dia ugal-ugalan. Kalau di sini kan nggak bisa. padat soal di sini ya kan. Di sana lega ya. Jalannya enak banget. Oh gitu. Kan? Lega ya. Makanya suasana. Maksudnya pemandangannya juga enak. Tapi cewek cakep-cakep ya, Italia. Ya standar bule. Benar bule. Bajunya Ada juga di terbuka. distrik tempat perbelanjaannya gitu juga kan. Di mana sih Pak Duomo ya ada. Ya enggak tahu nih ke sono. Gua mau jauh paling jauh. Cihampelas. Paling jauh. Daerah situ lah pokoknya. Tempat fashion mah di situ gitu paling jauh. Iya, ada pada gaul-gaul kan. Kalau gua kan dengan setelan ultras gua. Aman Mbak. Sayang maksudnya mental Indonesia lu ini enggak dibawa ke sana lu. Mental pengadu domba, Anjing masalah ngapain gitu. kenal sama orang situ juga Enggak enggak. maksudnya bikin masalah kayak semacam lu ke San Siro pakai baju Tapi Inter Milan yang gitu. gua berkesan sih yang gua ke Venice itu enak tuh. Oh yang kata pakai kapal kecil itu berapa kecil? Gua nggak sempet nyewa itu. nggak Apa nyewa. sih namanya lupa? Gondola. Gondola bukan yang di atas. Gondola itu yang perahu itu. Iya, yang ngelewatin jembatan Melewati kecil kolong-kolong gitu. jembatan gitu iya. Gua nggak sempet nyewa itu. Kenapa? Padat. Hari Minggu kali ke situ ya? Nggak tahu. Lupa gua. Itu banjir tuh. Oh, Jadi pas airnya pas naik. Itu kan dia kota yang tenggelam sebenarnya. Iya, emang iya. Gua lihat di salah satu scene filmnya James Bond yang pas dibom tuh rumah Banyak. pada runtuh itu. Spider-Man juga ada. Iya, syuting dari di situ. yang Far From Home Iya. terakhir. Ya. Terus si Tom Hanks siapa filmnya? Da Vinci Code. Da Vinci Da Code juga Vinci di situ. Code. Yang adegan situ. Di atas. Iya, itu benar. Oh, emang benar-benar bawahnya air ya. Iya. Ngambang gitu ya. Iya. Jadi ada tangga tapi di bawah air. Air iya gitu. Itu buat apa kali gitu ya? Itu buat apa ya sebenarnya tangga? Buat Sebenarnya itu Perahu. dulu Oh, bekas dulu ada. ya emang fasilitas orang buat naik tangga, cuman lama-lama kan airnya naik. Jadi itu kota emang lagi tenggelam. Itu tuh berarti Turun dia. yang di Venice itu air laut kan? Air laut. Walaupun yang di dalam Jalan-jalan kampung tuh juga ada kayak kotak air apa? Ya, selokan gitu. Jadi bukan selokan gini ya. Jadi kayak kotak pembuangan gitu. Tuh air naik tuh. Wah, apaan nih kata gue. Kaget gua. Taunya itu nggak lama sehari setelah gua cabut dari Venice itu banjir. Gua sempat Berarti- ngalamin banjir juga. kasusnya kayak semacam di salah satu scene film Far From Home juga ya. Iya. Bubuk gitu. Iya, Ya kan? Indra laba-laba lu nggak keluar. Anjing. Peter Parker. Peter Parker. Tapi enggak, lu kesana dulu baru ada Far From Home kan? Itu kan berapa sih? Lupa gua
gue itu 2017. Iyalah bener, Parfum baru kemarin nggak salah, bener. Ya, mungkin salah satu Parfum terinspirasi dari kisah lu. Anjing, Salah satu kapan gue ceritanya sama sutradaranya? Jangan salah, Amerika itu punya teknologi yang kita nggak tahu. Wah, Iya, bisa ada drone, satelit gitu kita nggak tahu gitu kan. Makanya kita kadang-kadang ayolah kita sama-sama lawan Amerika. ini lama-lama nggak ke konspirasi global. Enggak. Nanti akan ke sana nanti. Anjing. Nanti akan ke sana. Aduh. Tapi pandangan lu menurut lu tentang apa sih namanya? Apa sih? Keluarga Rothschild anjing dia sejauh Apaan ini. lagi nih lo Rothschild lu juga. Ya itu penentu Pak yang menciptakan uang untuk dunia ini Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Dan hingga akhirnya ada konspirasi global dan lain-lain itu gimana? Nggak ada tanggapan gue. Nggak ada ya, Nggak udah peduli nggak juga. Berarti udah cukup untuk Cukup. karena Karena konspirasi udah global. tidak ada tanggapan lagi. Kita udah tidak dianggap lagi. Tidak ada lagi. Ya tapi lah mudah-mudahan lah sedikit closing statement kali ya lu nih. Apa ya? Dari seorang yang dulunya tidak punya Dan sekarang Kecil. menjadi tatower. dan sekarang jadi tatower, tapi tetap masih kecil secara fisik, ya kan? Tapi nama gue Rizal Akbar loh. Iya. Besar. Itulah kenapa kadang-kadang nama itu harusnya menjadi sebuah doa Lun. Iya enggak? Ini doa yang tidak dikabulkan. Bukan doa tidak dikabulkan. Namanya terlalu berat, khayalnya ngepres pertumbuhan tubuh lu anjing. Jadi benar kecil-kecil. Mungkin gue besar di hal yang lain. Ya mungkin kayak semacam titik kecil ya. Lumayan lah. Lumayan lah. Bukan soal kecil. Iya, durasinya. kayaknya. Yang penting di dalam bisa selinyak-selingung. Berarti masih minum punya gua dong. Lo mah belang anjing. Enggak, di dalam tuh gua bisa cabang begini anjing. Yang penting di dalam bisa muter-muter. Closing statement Lun, maksudnya buat para Apa ya? kempoders yang kalau yang nonton nih masih yang gampang kena mental lah, yang apa sih gara-gara cuman quote-quote di TikTok doang seolah-olah itu gua banget lah gitu. Maksudnya Seolah dia tuh paling menderita gitu. lah. Maksudnya closing statement tentang gimana sih cara hidup itu seperti apa dan bagaimana harus gimana gitu. Apa ya? Apa sih lu lah. Soal salah dan benar dah. Nggak usah takut kalau udah ngelakuin salah atau kayak gimana. Nggak usah ngejar benar juga. Karena ya salah satu syarat untuk jadi benar lu harus pernah salah dulu. Bukan harus berbuat salah ya. Bukan harus berbuat salah, Harus pernah harus salah dulu. pernah salah dulu. Kalau harus berbuat salah kan lu punya niat. Iya. Gak harus salah. Pembunuhan pun berencana. Lu harus punya Masalahnya salah. gitu ya. Lu pernah salah dulu, syaratnya itu kalau mau benar. Jadi untuk Supaya belajar. Supaya belajar ya. Supaya belajar. Ya, jadi maksudnya adalah nggak apa salah, Salah adalah syarat utama untuk menjadi lebih baik, lebih benar. lebih baik dan lebih benar. Bukan berniat berbuat salah. Bukan, jangan. Karena pembunuhan berencana dan pembunuhan tidak berencana itu semuanya beda. Beda. Iya dong, ya kan? Itu mereka karena memaksakan kehendak. Ya, masuk benar. Apapun juga dosa itu adalah pemaksaan kehendak. Betul. Mau mencuri itu kan memaksakan kehendak. Betul. Lu Jadi mau menghujat orang itu kan pemaksaan kehendak. Lu mau nuduh memfitnah orang pemaksaan kehendak. sangat benar itu dia. Marah-marah pun Dosa ya. itu adalah kehendak yang dipaksakan. Kehendak yang tidak sesuai lah. Jadi dipaksakan. Iya, dipaksakan. Jadi ya apa ya? Jalanin aja hidup lah ya, nggak usah dipikirin lah ya. Jalanin aja lah ya. Karena hidup ini untuk dijalanin bukan dipikirin ya. Iya nggak? Bener nggak sih Lon? Benar. Nah, jadi kita harus hidup ini seperti apa Lon? Itu ya tadi, nggak usah takut lu salah-salah. Syarat utama untuk lo jadi lebih benar ya lo harus pernah salah dulu. Ya dan dengan cara lo harus berbuat salah sekarang, bukan. Jadi jangan dong. Jangan. Dengan cara lo jangan takut berbuat salah, bukan berarti lo harus berbuat salah. Salah satu closing statement dari jalan ini membawa kita pada akhir acara. Bukan begitu Kak Dindi? Kadin. Begitulah. Begitulah kiranya dan akhirnya gua Mamat Batako undur pamit Dan gua Ujang Kararas, pejuang konten undur pamit juga. dan Haji Mardani. Sama dong, biar keren namanya. Apa ya? Jangan terlalu mikir. Jajang kolesom. Jajang kolesom juga undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.